Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya. Jadi sebelum Ibu memulai kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini, Ibu mau kelas harus dalam keadaan bersih dan rapi. Untuk itu, semuanya tolong lihat di bawah kolong meja, kursi. Kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang di tempatnya. Baik, kalau sudah, kita awali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas boleh silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Baik, hadir semua ya, luar biasa. Jadi yang hadir semua hari ini, apakah sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk menerima materi dari Ibu? Oke, kalau sudah, Ibu mau di atas meja harus sudah disiapkan buku, ballpoint, atau alat belajar lainnya. Ibu tidak mau ada siswa yang datang ke sekolah tidak membawa buku ataupun ballpoint. Kalau sudah disiapkan semuanya, baru Ibu akan memulai memaparkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang penggolongan akun-akun dalam akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian akun dalam akuntansi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis akun dalam akuntansi. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan akun-akun berdasarkan jenisnya. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan penggolongan akun dalam pencatatan transaksi. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai materi ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang sebelum datang ke sekolah mendapatkan uang saku atau uang jajan dari orang tua? Hampir semua ya. Biasanya uang yang kalian dapatkan itu digunakan untuk apa saja? Membeli makanan, minuman, dan juga kalau ada sisa bisa untuk ditabung. Nah, pernahkah ada yang melakukan pencatatan laporan uang jajannya setiap hari? Misalnya begini, hari ini kalian mendapatkan uang jajan 5.000. Kemudian kalian catat dalam satu buku, pendapatan uang jajan hari ini sebesar 5.000. Kemudian uang tersebut kalian gunakan untuk membeli roti seharga 2.000, membeli air aqua seharga 1.000. Pengeluaran tersebut juga kalian catat di dalam buku tersebut. Kemudian kalian jumlahkan. Jumlah pengeluaran uang jajan kalian hari ini berapa? 3.000 misalnya. Terus masih ada sisa 2.000. 2.000-nya untuk disimpan atau ditabung. Nah, kalau ada yang pernah melakukan pencatatan seperti itu, berarti secara tidak sadar kalian sudah pernah melakukan pencatatan laporan keuangan secara sederhana. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya supaya kalian bisa tahu seberapa besar pendapatan uang jajan kalian selama sebulan ataupun seminggu. Kemudian, seberapa besar pengeluaran uang jajan kalian selama sebulan ataupun seminggu. Lalu, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, di dalam dunia bisnis, pencatatan laporan keuangan tersebut dilakukan secara sistematis atau disebut dengan akuntansi. Setiap transaksi-transaksi yang dicatat harus sesuai dan benar supaya bisa digunakan di dalam laporan keuangan. Nah, untuk memastikan transaksi tersebut dicatat dengan benar, setiap transaksi tersebut harus dicatat sesuai dengan penggolongan akun yang sesuai. Untuk itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggolongkan akun-akun yang sesuai di dalam akuntansi. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu
pengertian dari akun. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan pengertian akun? Iya, benar sekali. Seperti yang sudah dibacakan tadi, jadi secara sederhananya, akun itu merupakan perkiraan, rekening, atau alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada akun-akun seperti harta, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis akun. Akun dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama akun real atau akun neraca, dan yang kedua akun nominal atau akun laba rugi. Akun neraca ini merupakan akun-akun yang digunakan dalam laporan keuangan neraca. Sedangkan akun nominal merupakan akun-akun yang digunakan dalam laporan keuangan laba rugi. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok akun. Yang pertama akun real dibagi menjadi 3 kelompok akun, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian akun nominal dibagi menjadi 2 kelompok akun, yaitu ada akun pendapatan dan juga akun beban. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu kelompok-kelompok akun ini. Oke, baik. Jadi akun yang pertama itu ada akun aset atau harta. Ibu yakin di sini pasti sudah tahu semua. Kalian pasti sudah tahu semua apa itu harta. Nah, coba sebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam harta yang kalian ketahui. Kamu, apa yang termasuk dalam harta? Uang, ya benar sekali, ada uang, tanah, rumah yang kalian tempati itu juga menjadi harta kalian. Nah, aset dalam sebuah perusahaan itu merupakan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik berupa harta atau kekayaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan selama berjalannya perusahaan tersebut. Nah, aset ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu apa? Aset lancar itu merupakan aset-aset yang memiliki nilai kegunaan atau umur manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Nah, contoh-contoh aset lancar itu seperti ada kas atau uang tunai, surat-surat berharga, kemudian ada piutang. Nah, kalau utang kalian pasti sudah tahu ya. Utang berarti kita meminjam uang, meminjam barang kepada orang lain. Sedangkan piutang ini kebalikannya dari utang. Jadi, piutang ini berarti orang lain meminjam barang atau meminjam uang kepada kita. Nah, posisi kita ini disebut sebagai piutang, sebagai pemberi pinjaman. Dalam sebuah perusahaan, piutang itu terjadi karena adanya transaksi penjualan barang atau penggunaan layanan jasa secara kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada orang yang melakukan pembelian barang atau layanan jasa secara kredit. Jadi orang tersebut belum memberikan timbal balik berupa uang kepada perusahaan. Nah, posisi perusahaan ini sebagai pemberi, sebagai penjual yang melakukan penjualan barang, terus yang memberi layanan jasa tersebut disebut sebagai piutang. Nah, jadi perusahaan memiliki hak untuk menagih pembayaran atas transaksi secara kredit tadi. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti? Oke, baik, sudah mengerti ya. Sekarang kita lanjut ke contoh akun dari aset tetap, aset lancar. Yang berikutnya ada persediaan barang dagang. Jadi, jika pada perusahaan dagang, persediaan barang dagangnya itu berupa barang-barang atau produk jadi yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Nah, contoh-contoh perusahaan dagang itu seperti kalian lihat pada toko-toko penjualan pakaian, toko-toko barang-barang elektronik,
Alfamart, Indomart. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mereka hanya menyediakan barang-barang yang sudah jadi dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Jadi, persediaan barang dagangnya itu berupa produk jadi. Sedangkan pada perusahaan industri atau perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi atau produk yang siap digunakan, persediaan barang dagangnya itu berupa persediaan bahan baku, produk dalam jadi, dan persediaan barang jadi, barang yang sudah jadi. Jadi ada perbedaan ya persediaan barang dagang antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri atau perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini merupakan barang-barang pelengkap yang menjadi penunjang dalam proses kegiatan usaha pada suatu perusahaan. Nah, misalnya pada perusahaan jasa, layanan fotokopi dan printer. Nah, layanan fotokopi dan printer ini tentu memiliki barang-barang pelengkap seperti kertas untuk print, kertas untuk fotokopi, kemudian ada tinta, dan juga mungkin disediakan header. Nah, barang-barang ini disebut sebagai perlengkapan dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita akan lihat kelompok-kelompok akun yang termasuk dalam aset tetap, yaitu ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini seperti saham, yaitu jenis investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau saham, seseorang yang memiliki saham pada suatu perusahaan, ia akan memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut selama perusahaan tersebut berjalan. Jadi, dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua ada aset tetap berwujud. Nah, aset tetap berwujud ini merupakan berarti aset tetap yang dapat dilihat atau dapat dinilai secara fisik, seperti ada tanah, gedung, kendaraan. Nah, aset-aset tersebut digolongkan dalam aset tetap berwujud. Kemudian ada aset tetap berwujud. Nah, kalau aset tetap berwujud berarti aset-aset yang tidak dapat dinilai atau tidak dapat dilihat secara fisik, seperti hak paten dan juga goodwill. Penggolongan akun yang kedua yaitu ada liabilitas atau kewajiban. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Posisi kalian sebagai anak sekolah mempunyai kewajiban atau tidak? Iya. Apa saja kewajiban kalian sebagai anak sekolah? Iya. Yang paling pertama dan utama tentunya membayar uang sekolah. Kemudian kewajibannya untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kalau kalian datang ke sekolah untuk belajar, itu termasuk kewajiban atau hak? Benar sekali. Kalau kalian mendapatkan pelajaran dalam kelas, itu termasuk dalam hak kalian sebagai seorang pelajar. Begitu pula pada sebuah perusahaan. Nah, jika dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tersebut melakukan transaksi secara kredit atau secara utang, maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Kewajiban ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ini merupakan utang-utang yang harus dilakukan pembayarannya atau memiliki jatuh tempo pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban atau utang-utang yang memiliki jatuh tempo pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam kewajiban lancar itu seperti utang usaha, utang pajak, pendapatan diterima di muka. Kemudian yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang yaitu seperti utang obligasi dan utang hipotek.
Penggolongan akun yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Nah, dalam membangun sebuah perusahaan tentu harus mempunyai modal. Atau di sini ada yang pernah dengar orang membangun usaha atau orang memulai sebuah usaha itu tanpa memiliki modal? Tentu saja tidak ya. Jadi semua yang ingin membangun usaha ataupun melakukan usaha kecil-kecilan juga tentunya harus mempunyai modal. Nah, modal itu bisa berasal dari modal pemilik itu sendiri, atau pada perusahaan-perusahaan besar itu dia bisa mendapatkan modal dari para investor. Kemudian bisa juga berasal dari pinjaman ke bank. Penggolongan akun yang keempat yaitu pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa berupa pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional itu seperti hasil dari penjualan barang dan jasa. Sedangkan pendapatan non-operasional itu seperti ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu misalnya ketika perusahaan menabung di bank, maka perusahaan akan mendapatkan bunga atas tabungan tersebut. Kelompok akun yang terakhir yaitu ada akun beban. Beban ini dibagi menjadi dua, yaitu ada beban operasional dan beban non-operasional. Kita bisa lihat bersama, ada dua contoh transaksi yang Ibu paparkan di sini, yaitu yang pertama, Oke, di sini Ibu ada siapkan lembar kerja yang nanti kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu lihat ada yang sudah mulai bosan, ada juga yang sudah mengantuk. Supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengerjakan soal nanti, Ibu ada satu permainan untuk kalian. Ada yang mau main? Angkat tangan. Baik, semua ya. Oke, kalau begitu semuanya tolong berdiri. Kita akan main satu permainan ini. Permainan ini untuk melatih konsentrasi kalian. Jadi kalian harus dengarkan clue-nya baik-baik. Kalau ada yang salah dalam permainan ini, Ibu akan kasih hukuman. Oke, sekarang semuanya sudah siap untuk bermain? Baik, kalau sudah, dengarkan clue-nya dari Ibu baik-baik. Clue-nya adalah ketika Ibu bilang tepuk satu kali. Ketika Ibu bilang tepuk dua, tepuk 2 kali. Ketika Ibu bilang tepuk 3, tepuk 3 kali. Oke, clue-nya adalah ketika Ibu tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Ingat, clue-nya adalah ketika Ibu tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Oke, paham semuanya? Baik, kalau begitu kita akan mulai. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 3. Oke, paham semua ya, karena tidak ada yang tepuk. Jadi, konsentrasi dan semangat kalian masih oke nih Ibu lihat. Kalau begitu, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Oke, tapi sebelum itu, Ibu bagi dulu dalam kelompok. Jadi, di deretan bagian sini, kelompok 1, dan di deretan bagian sini, kelompok 2. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian juga sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Untuk itu, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu mau pesan ke kalian. Ingat bahwa satu hal yang paling berharga dari pendidikan adalah kehilangan kesempatan belajar. Jadi ketika kalian sudah punya kesempatan untuk datang ke sekolah itu, datang dan belajar dengan baik. Carilah ilmu di sekolah sebanyak mungkin, karena ilmu tersebut akan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Jadi tetap semangat untuk belajar ya.
Oke, kalau begitu, untuk mengakhiri kegiatan ini, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, sekarang kita juga mengakhirinya dengan doa. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.